Siang yang terik, udara panas menyengat, tak mematahkan semangatku untuk mencari orderan. HP-ku tak pernah lepas dari genggaman, bersama motor bututku, motor hadiah dari orang tua. Inilah sumber kehidupanku. Ya, aku bekerja sebagai ojek online, atau biasa disebut dengan istilah ojol. Hidupku memang selalu di jalan. Untuk itu, aku harus tetap fit dan sehat karena kehidupan di jalan keras, bro. Aku mulai narik ojol pada jam 1 siang sampai malam. Tergantung kondisi dan kekuatan badanku. Karena saat pagi hingga siang, aku harus kuliah. Itulah permintaan almarhum ayahku. Aku harus menyelesaikan S1 agar hidup kami bisa lebih baik. Dulu saat ayahku masih ada, aku gak harus bersusah payah mencari uang seperti ini. Karena ayahku sudah mencukupi kebutuhan kami. Tapi setelah ayah tiada, mau gak mau aku harus bekerja keras untuk membantu ibuku. Semuanya sudah takdir dan aku harus kuat menghadapinya. Kejadian ini terjadi sekitar 3 tahun yang lalu, saat aku mengantar seorang tante-tante untuk pergi ke sebuah klub malam. Kuliahku sudah masuk semester akhir dan tentu saja perlu biaya yang banyak agar aku bisa mengikuti ujian skripsi. Sore itu selepas kuliah, aku langsung menuju pangkalan, yakni warkop di persimpangan jalan tempat para driver ojol berkumpul menunggu orderan. Aku tidak pulang saat itu. Kebetulan aku sudah membawa bekal dari rumah agar aku bisa berhemat. Baru 10 menit duduk, aku sudah dapat orderan. Namun kali ini orderan makanan, 3 bungkus martabak untuk diantarkan ke sebuah alamat. Aku masuk ke sebuah perumahan elit. Langsung terlihat banyak mobil-mobil mewah di setiap sudut rumah. Dan akhirnya aku sampai pada sebuah rumah besar dengan pagar besi yang menjulang tinggi. Terlihat seorang tante cantik dengan kulit putih bersih menghampiriku. "Pesanan martabakku ya mas," ucapnya ramah. "Iya mbak," jawabku singkat. "Ini mas uangnya." Dia menyodorkan pecahan uang 100.000 sebanyak 2 lembar. Mbak, saya nggak ada kembalian. Apa ada uang pas?" tanyaku. "Udah nggak usah mas, ambil aja," jawabnya penuh senyum. "Makasih mbak," ucapku bahagia. Saat aku akan menyalakan motorku, tiba-tiba, Mas, tunggu mas," teriaknya berlari ke arahku. "Iya, ada apa lagi mbak? Mas nanti malam bisa mengantarku gak?" "Emang mau kemana ya mbak?" tanyaku penasaran. "Udah, bisa apa enggak? Tapi gak melalui aplikasi ya mas. Nanti jam 8 mas langsung kesini saja," jawabnya panjang. "Ya udah deh, jam 8 ya," jawabku agak ragu. Saat perjalanan menuju tempat pangkalan, aku terus berpikir aneh-aneh tentang tante tadi. Kenapa ya dia gak mau order pakai aplikasi?
Apa jangan-jangan dia ada niat jahat sama aku? Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Dia kan perempuan, kaya raya pula. Masa mau niat jahat sama aku? Gumamku dalam hati. Waktu menunjukkan jam 19.30. Aku berangkat ke arah rumah tante tadi tanpa menggunakan jaket maupun helm ojol. Aku berpakaian seperti seorang yang mau kencan sama cewek. Sampai di depan pagar, kulihat tante itu mengendap-endap keluar rumah dengan menenteng sendal jepitnya. "Ayo mas, cepat berangkat," ucapnya pelan. "Kita mau kemana ya mbak?" tanyaku. "Lurus saja mas, pertigaan depan belok kanan," jawabnya. Akhirnya kami berhenti di sebuah klub malam. Aku yang masih bocah polos, gak pernah sekalipun masuk ke tempat seperti ini. Tante beberapa kali mengajakku masuk dan akan mentraktirku, tapi aku memilih untuk menunggu di tempat lain saja. Aku mencari sebuah warteg dan memesan 1 gelas wedang jahe karena kondisi saat itu sangat dingin lantaran sering hujan deras. Setengah jam kemudian, aku kembali ke tempat klub malam itu untuk menjemput tante tadi, tapi kami tak langsung pulang. Di jalan kami sedikit berkenalan, dan tante itu bernama Dina. Tante Dina mengajakku untuk makan dulu di sebuah restoran bintang 5. Aku mah nurut aja, yang penting gratis. Makanan sungguh enak di sini. Baru kali ini aku masuk restoran sebagus ini, ucapku dalam hati. Di restoran itu tante Dina banyak mengobrol denganku. Bahkan dia sempat curhat masalah pribadinya. Dia ini lagi ada masalah sama suaminya. Aku dan tante Dina ternyata hanya terpaut 4 tahun. Namun tante Dina memang kelihatan lebih dewasa. Dia dan suaminya memang terpaut agak jauh. Suaminya lebih tua 12 tahun darinya. Tante Dina ini sering diam-diam keluar rumah karena memang dia sudah tidak tahan dengan perilaku suaminya yang suka main perempuan lain. Bahkan tante Dina beberapa kali pernah mempergoki suaminya yang jalan bareng sama perempuan lain. Rasanya aku sudah gak sanggup hidup sama dia dan aku ingin berpisah saja, ucap tante Dina. Aku sedikit kasihan sama tante Dina. Hidupnya terlihat penuh tekanan batin. Akan tetapi aku gak bisa ikut campur dalam rumah tangga orang lain. Semenjak makan malam itu, tante Dina makin sering mengajakku untuk jalan berdua. Katanya aku orangnya asik kalau diajak curhat. Aku sih oke-oke aja, kan dia ini yang bayarin semuanya. Sering ketemu membuat kami bertambah akrab dan sudah seperti sahabat atau teman dekat. Namun perlu kalian ketahui bahwa pria dan wanita gak akan pernah bisa jadi sahabat. Memang benar, lama-kelamaan aku merasa tertarik pada tante Dina. Tapi aku sadar tante Dina masih menjadi istri orang lain. Lagian tante Dina juga orang kaya, mana mau dia sama aku. Sampai pada sebuah malam yang indah, kulihat senyum bahagia terpancar dari wajah tante Dina. Dia menghampiriku di pangkalan ojek.
dan mengajakku ke restoran biasanya. Dengan penuh semangat dia bilang padaku kalau dia sekarang sudah resmi menjanda. Jadi selama ini dia sudah mengurus perceraian dengan suaminya itu. Entah kenapa aku kok merasa bahagia ya melihat Tante Dina jadi janda. Apakah ini yang dinamakan cinta bersemi saat dia jadi janda? Seperti yang kuharapkan, Tante Dina perlahan menyentuh tanganku, dan ternyata dia juga memiliki perasaan yang sama terhadapku. Seperti mendapat rezeki nomplok, kala itu aku langsung mengajaknya pindah ke tempat yang lebih leluasa. Tentu saja kos-kosan. Apalah dayaku yang hanya mampu menyewa kos-kosan, bukan hotel berbintang. Bagiku itu gak masalah, yang penting bisa segede papap sama Tante Dina. Beberapa kali segede papap di kos, aku merasa tidak nyaman. Untuk itu aku memutuskan untuk langsung gasken menikah dengan Tante Dina. Dan akhirnya sekarang kami bisa melakukan segede papap tiap hari di rumah. Meski dia seorang janda dan aku masih berjaga, bagiku itu tidak masalah. Yang penting kami saling mencintai, dan soal rasa, tentu janda lebih berpengalaman. Itulah cerita perjalanan cinta yang berliku namun berakhir bahagia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe ya.